Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan di sini pada hari ini akan menjelaskan tentang hambatan dalam public speaking, menimbulkan rasa takut dan malu dalam public speaking. Uh, Sebelumnya terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Baik, di sini saya akan mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari kegiatan bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk komunikasi antar manusia. Bahasa sebagai alat komunikasi ini dalam rangka memenuhi sifat manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesama. Bahwa dianggap sebagai alat yang paling sempurna dan mampu membawakan pikiran dan perasaan baik mengenai hal-hal yang bersifat konkret maupun yang bersifat abstrak. Keterampilan bahasa tersendiri itu dari 4 aspek, yaitu menyimak, mendengarkan, berbicara, dan membaca, serta menulis. Siswa harus menguasai keempat aspek tersebut agar terampil bahasa. Dengan demikian, pembelajaran keterampilan bahasa di sekolah tidak halnya menekankan pada teori saja, tetapi siswa dituntut untuk mampu menggunakan bahasa sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi. Salah satu aspek bahasa yang harus dikuasai oleh siswa yaitu berbicara, sebab keterampilan berbicara menunjang rasa takut dan malu siswa tersebut. Keterampilan ini bukanlah suatu jenis keterampilan yang dapat diwariskan secara turun-menurun, walaupun pada dasarnya secara ilmiah setiap manusia dapat berbicara, namun keterampilan berbicara secara formal memerlukan latihan dan pengarahan yang intensif, sesuai jam terbangnya, maksudnya gitu, perbanyak pengalaman. Pentingnya keterampilan berbicara ini dalam berkomunikasi juga diungkapkan oleh Supriyadi, mengemukakan bahwa apabila seseorang memiliki satu keterampilan berbicara yang baik, dia akan memperoleh keuntungan sosial maupun profesional. Itu yang saya baca kemarin-kemarinnya. Dan keuntungan sosial berkaitan dengan kegiatan interaksi sosial antar individu, sedangkan keuntungan profesional diperoleh sewaktu menggunakan bahasa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, serta menjelaskan keterampilan bahasa lisan tersebut memudahkan siswa berkomunikasi dan mengungkapkan ide atau gagasan kepada orang lain. Lalu, bagaimana pentingnya penguasaan keterampilan berbicara itu? Dasar juga dinyatakan oleh Paris, yaitu mengemukakan bahwa pembelajaran keterampilan berbicara penting dikuasai oleh siswa agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan menyimak. Kemampuan berpikir mereka akan terlatih ketika mereka mengorganisasikan, mengonsepkan, mengklarifikasi, dan menyederhanakan pikiran. Faktor-faktor yang menghambat kegiatan berbicara yaitu ada kalanya proses komunikasi mengalami gangguan yang mengakibatkan pesan yang diterima oleh pendengar tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh pembicara. Salah satu faktornya itu ya ada 3. Dalam kegiatan berbicara, yaitu 1, faktor fisik, yaitu faktor yang ada dalam partisipan sendiri atau faktor yang berasal dari luar partisipan. Dan yang kedua, faktor media, yaitu faktor linguistik dan faktor non-linguistik. Misalnya lagu, irama, rekaman, ucapan, isyarat, gerak bagian tubuh. Dan selanjutnya yang ketiga, faktor psikologis. Kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, dan sakit, yaitu termasuk faktor psikologis. Berbicara dengan pendekatan itu, bisa disimpulkan lagi dengan kemampuan pendekatan itu bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Mengemukakan bahwa pendekatan merupakan cara yang dianggap terbaik untuk mencapai sesuatu
Dan pendekatan ini salah satu metode atau cara yang digunakan untuk menguasai permasalahan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisinya itu sesuai dengan harapan dalam proses belajar mengajar, yaitu siswa dapat memahami suatu konsep pengetahuan dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan uh, penilaian keterampilan berbicara perlu. Dikarenakan apa? Agar mahasiswa itu bisa menilai ada perkembangan atau tidak saat dalam metode itu, yaitu metode terakhir yaitu penilaian keterampilan berbicara. Setiap kegiatan belajar perlu diadakan penilaian termasuk dalam pembelajaran kegiatan berbicara. Cara yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu berbicara yaitu tes kemampuan berbicara. Pada prinsipnya ujian keterampilan berbicara memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara bukan menulis, maka penilaian tersebut bisa ditekankan pada praktik berbicara. Uh, Menurut saya begitu. Uh, Lalu setiap kegiatan pelajaran diharapkan dapat memecahai target hasil belajar tertentu. Salah satu targetnya yaitu belajar yang ingin dicapai dalam kegiatan pelajaran berbicara di sekolah dasar atau siswa. Keterampilan berbicara harus dikuasai oleh para seluruh siswa. Karena ini adalah dasar agar rasa takut atau malu itu bisa hilang, dikarenakan banyak pengalaman dan metode-metode yang sebelumnya yang saya sudah jelaskan dari tadi. Lalu, pendekatan pengalaman berbahasa merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan berbicara dalam berbicara di sekolah. Karena dalam pendekatan pengalaman berbahasa, materi dikembangkan oleh guru bersama-sama dengan muridnya secara tatap muka. Ya, sekian dari saya. Menurut jika ada salah kata, mohon diperbaiki karena di sini saya juga sama-sama belajar, berbagi pengetahuan dan pengalaman juga. Menurut saya sudah cukup penjelasan dari materi rasa takut dan malu ini. Baik, apakah teman-teman sudah dipahami atau dimengerti? Alhamdulillah. Semoga manfaat hari ini bisa terus berjalan dan bisa berbagi untuk orang banyak. Baik, sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.